Beri hormat. Selamat pagi. Selamat pagi. Marilah kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Berikan saya lebih baik di agama Katolik dan ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami panjatkan syukur kepadamu pada hari ini kami bisa melaksanakan pelajaran. Bimbinglah kami ya Bapa dalam pelajaran ini, sehingga kami dapat merenungkan pelajaran ini dengan baik. Demikian ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan kepadamu dengan penyertaan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan kelas dan kerapiannya. Nanti yang Bapak sebutkan namanya bilang hadir dan ajungkan tangan ya. Oke. Dela sudah absen. Sebelum ke materi, Bapak ingin memberikan satu pertanyaan dulu deh ke kalian. Nah, siapa di sini yang kalau di rumah sering menonton sebuah berita? Ya, sering. Berita apa yang ditonton? Kasus Vina. Selain kita lakukan dulu deh pemanasan biar semangat. Nah, kemudian tangan kanannya tetap di sini, dua di sini. Kalau tiga, tangkap telunjuk kawannya. Yang ini diangkat. Nah, seperti ini. Tiga, jangan sampai ketangkap tangan telunjuknya ya. Ya, kita tes satu kali dengan hitungan 1, 2, 3. Ingat. 1, 2, 3. Ada yang ketangkap? Bojes ketangkap. Oke, diulang satu kali lagi. Dengan semangat ya. 1, 2, 3. Iya. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Pembelajaran kita hari ini. Nah, di tampilan depan PowerPoint ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu setelah kalian mengikuti kegiatan ini ya, diharapkan kalian dapat menentukan struktur pada teks berita. Nah, tadi sudah bahwa arahan kami dari Presiden secara konsisten dan berulang kali memang fokusnya kepada judi online. Dari Pemerintah China membatasi waktu bermain game online pada anak-anak di bawah umur 18 tahun menjadi maksimal 3 jam. Dikutip dari CNBC Internasional, aturan ini juga dikeluarkan oleh administrasi Transportasi Nasional China. Dalam aturan tersebut juga banyak anak-anak di bawah umur yang kecanduan game online dan membuat orang-orang menjadi sengsara. Dalam aturan terbaru ini juga anak-anak di bawah umur 18 tahun diizinkan bermain game online 1 jam sehari di atas jam 8 malam dan di atas jam 9 malam pada akhir pekan. Dan juga tadi kira-kira video apa sih yang barusan kalian lihat dan kalian dengar? Video judi online. Nah, videonya tentang judi online. Kira-kira itu apakah sebuah berita atau bukan? Berita. Nah, tadi selain judi online, video yang kedua. Apa video yang kedua yang barusan kalian lihat? Terkait
Game, ya benar. Seperti yang Pelitong sampaikan, game online. Kan belajar struktur teks berita. Nah, di layar depan, di situ ada istilah kepala berita. Nah, apa itu kepala berita? Nah, kepala berita atau dikenal dengan informasi yang sangat penting. Nah, kepala berita biasanya terdapat di awal berita, yaitu mengandung informasi 5W 1H. Itulah bagian dari kepala berita, yaitu mengandung unsur 5W 1H. Nah, tadi ada kepala, ada istilah tubuh juga di teks berita. Nah, tubuh berita itu adalah berisi berita yang penting. Nah, kalau kepala berita tadi isiannya adalah yang sangat penting. Namun di tubuh berita itu adalah berita yang penting. Nah, biasanya tubuh berita disampaikan atau diberikan tentang berita yang memberikan penjelasan secara lebih mendalam dan terperinci. Yang ketiga yaitu ekor berita. Apa itu ekor berita? Biasanya terdapat di akhir berita yang menjelaskan sebuah peristiwa pada teks tersebut. Nah, kemudian struktur berita. Nah, tadi selain tadi ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kemudian pada strukturnya, nah strukturnya dapat pula seperti pada PowerPoint yang depan ya, yaitu ada orientasi, yang kedua peristiwa dan sumber berita. Nah, orientasi yaitu bagian awal yang menginformasikan tentang pengenalan peristiwa yang sedang terjadi. Itu masuk ke dalam orientasi, bagaimana seorang penulis ingin memperkenalkan sebuah berita ya, dikenalkan seperti apa nanti akan kejadiannya. Nah, dimasukkanlah ke dalam orientasi. Istilah pengenalan dalam sebuah cerita itu disebut dengan orientasi. Yang kedua, peristiwa. Setelah berorientasi pada peristiwa tadi, pada kejadian tadi, kemudian masuk kepada peristiwa. Nah, peristiwa adalah hal-hal yang terjadi saat peristiwa itu terjadi. Misalkan nih, sekarang lagi maraknya seperti video tadi, kasus judi online dan anak-anak yang di bawah umur kecanduan game online. Kemudian sumber berita. Nah, bagian ini merupakan bagian penting dari sebuah berita ya, karena dengan mengutamakan sumber yang terpercaya. Nah, masuk ke dalam sumber berita. Tentunya berita dimuat berdasarkan sumber yang dapat dipercayai berupa fakta dan data. Itulah sumber yang ada pada berita. Nah, apakah boleh berita dituangkan dalam bentuk misalnya sumbernya dari omongan orang lain tanpa kejadiannya sebenarnya? Boleh tidak? Tentu saja tidak. Atau membagi kelompok ya, dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang. Nah, silahkan buat kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, kelompoknya di sini ada 4 orang ya, berarti nambah dengan bojes ya. Nah, oke, Bapak hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, satu kelompok. Mulai dari ini 1, 2, 3, 4, 5, itu kelompok ya. Silahkan siapa yang sebagai ketua sementara di kelompoknya. Silahkan tulis nama-namanya. Ini kelompok yang kedua, dimulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5.
satu kelompok, dan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nah, coba kelompok ini agak digeser di sini ya, digeser di sini. Agak geser sedikit. Oke. Meja satu lagi di sini, meja satu lagi di sini. Di sini ya. Dan LKPD ya. Nanti lembar kerja peserta didik sesuai kelompok yang ada, Bapak bagikan satu LKPD masing-masing kelompok. Itu LKPD untuk kegiatan kalian seperti yang Bapak sampaikan tadi, menganalisis struktur yang sudah Bapak paparkan pada materi yang tadi ya. Itu LKPD sudah kalian terima ya. Nah, kemudian terkait pengisian LKPD ya. Terkait pengisian LKPD, di situ coba lihat di halaman terakhir ya. Di LKPD-nya di lembaran paling terakhir. Nah, sini ya. Oke. Di situ ada kolom ya, ada kolom isian terkait struktur pada teks berita. Nah, teks beritanya di situ sudah dilampirkan juga pada LKPD. Nah, itu yang bertemakan aturan ketat negara Tiongkok terhadap game online. Nah, seperti yang sudah sampaikan pada materi tadi, kalian mencari atau menganalisis berdasarkan struktur pada teks berita. Silahkan kalian diskusikan ya. Diskusikan sesuai dengan struktur yang ada pada teks berita. Nah, jikalau nanti ada kesulitan dalam mengisi LKPD-nya, boleh ajukan tangan ya. Sekiranya ada kendala dalam hal pengisian LKPD. Ya. Kelompok ini nanti isiannya sini ya, sudah disiapkan. Nomor 1, struktur apa, paragraf berapa, dan apa informasinya pada teks ini ya. Boleh disalin di buku dulu, nanti ditulis pada LKPD-nya. Kelompok ini ada kendala? Ya. Biasanya dalam sebuah teks berita itu disampaikan juga sumber-sumber terkait informasi berita yang akan disampaikan. Contoh, misalkan siapa orang yang pertama kali melihat kejadian tersebut. Nah, misalkan nih, si Deca sebagai seorang yang menulis sebuah berita tentunya akan melakukan sebuah kegiatan wawancara terhadap orang tersebut. Kira-kira paham? Oke, silakan. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Oh, belum. Ya, silakan lanjutkan.
Lakukan cabut undi untuk urutan presentasi hasil kerjanya ya. Satu orang perwakilan silahkan di depan. Silahkan. Ya, di depan ya. Nah, Danu, Bojes, ya, silahkan. Oke, Bapak di sini punya 4 ya, 4 ya. Teman-temannya punya 4. Jadi nanti kalau sudah dicabut undi ya dan dapat nomor undian, berarti disinilah nanti yang menentukan urutan cabut undi kalian ya. Untuk presentasi apakah kelompoknya yang pertama kali atau yang terakhir. Silahkan diambil satu-satu, Boces dulu ya. Anu, esot ya, dibuka dan lihatkan ke teman-temannya ya. Lihat. Oke, kelompok 1 ya, kelompok esot, 2 Danu, 3 ini ya, yang keempat. Oke, silakan dipegang menampilkan hasil kerja kelompoknya dengan berdiri di depan teman-temannya ya. Dan untuk tugas kelompok lain, silahkan kalian dengarkan pemaparan hasil kerja kelompok yang maju pertama ya, dan berikan tanggapan ataupun pertanyaan terkait materi hari ini. Yang sana coba ke sini. Oke. Silahkan dibuka presentasi kerja kelompoknya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami mengenai kecanduan game online kepada anak-anak. Nomor pertama, orientasi. Liputan 6.com, sebuah riset Tiongkok mengklaim aturan ketat di sektor game di negara itu sukses memangkas masalah kecanduan game online. Operan ini dirilis oleh The China Game Industry Research Institute sama sejumlah departemen lain. Dalam 2022, China Game Industry Progress Report on Production of Minors. Meski begitu, dicatat adanya kekhawatiran lain bahwa sebagian besar waktu yang awalnya dihabiskan untuk bermain game online sekarang digantikan oleh melihat video dan mengutip media Tiongkok, Global Times, Rabu, 7 Juni 12 2022, presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Kelompok lain, silahkan. Menurut kelompok kalian, menginformasikan tentang peristiwa apa teks-teksnya? Ya, menurut kelompok kalian, dari teman kelompok ini menginformasikan apa sih teks berita tersebut? Silahkan dijawab pertanyaan dari temannya. Peristiwa yang ada pada teks ini adalah tentang anak-anak yang konten kecanduan. Layanan seperti saja untuk anak di bawah umur dari jam 8 sampai 9 malam, yaitu pada Jumat, Rabu, hari Libur. Ya, gimana yang bertanya? Apakah jawaban dari kelompok yang pertama maju sudah sesuai menurut kelompok kalian? Gimana? Sesuai. Ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok 4 dengan 2? Ya. Ya. Kami ucapkan terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan. Terima kasih.
pagi. Mengutip media Tiongkok Global Times Rabu tanggal 7 2022. Laporan ini mengklaim masalah kecanduan game di Tiongkok pada dasarnya telah diselesaikan. Proporsi anak di bawah umur yang menghabiskan kurang dari 3 jam sepekan atau tidak sama sekali untuk game online meningkatkan jadi lebih dari 75%. Hal ini disebut karena dampak aturan anti kecanduan game online yang baru diterapkan Tiongkok, serta makin banyak anak di bawah umur yang termasuk dalam pengawasan sistem anti kecanduan. Perusahaan mengatakan kedua pihak belum mencapai kesepakatan. Ya, silakan ke tempat. Menurut kelompok kami, bagian penting pada teks tersebut adalah yang terdapat pada paragraf ke-11 yang berbunyi, perusahaan mengatakan kedua pihak belum mencapai kesepakatan. Kelompok yang bertanya sudah puas dengan jawaban temannya? Atau ada sangat lagi? Ya, sudah sesuai. Oke, silakan ditutup. Ya, berikan aplaus. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, hasil diskusi kami yaitu yang tentang soal struktur ada 3, orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Kita mulai dari yang orientasi. Liputan 6.com Jakarta, sebuah riset di Tiongkok mengklaim aturan ketat di sektor game di negara itu sukses memangkas masalah kecanduan game online. Laporan ini dirilis oleh The China Game Industry Research Institute bersama sejumlah departemen lain dalam 2022 China Game Industry Progress Report on Profession of Minors. Meski begitu, dicatat adanya kekhawatiran lain bahwa sebagian besar waktu yang awalnya dihabiskan untuk bermain game online sekarang diganti oleh melihat video pendek. Yang bagian peristiwa, China kini membatasi batas waktu bermain game online bagi anak-anak dan remaja yang akan dimulai berlaku minggu ini. Cybervice Administration of China juga merilis draft pada Maret yang meminta perusahaan game online di Tiongkok untuk menetapkan dan meningkatkan aturan game. Yang bagian sumber berita, perusahaan mengatakan kedua pihak belum mencapai kesepakatan untuk memperbaharui perjanjian yang konsisten dengan prinsip operasi dan komitmen akan mulai berlaku minggu ini. Cybervice Administration of China. Tanggapan begitu, pertanyaan ataupun masukan ya. Nah, tadi sudah dijawab ya. Dari presentasi kami, terima kasih. Ya, berikan aplaus.
kami mempresentasikan hasil kelompok kami. Orientasi pengetahuan dan baik pelajaran tetapi sektor di negara sukses memangkas masalah kejahatan laporan dirilis oleh Cina Industri. Menurut kelompok kalian ya, nah, peristiwa apa yang terjadi? Nah, menurut kelompok kalian. Nah, ini ditanyakan menurut kelompok kalian. Silahkan dijawab. Kecanduan game online. Ya, ada lagi? Atau ingin menambahkan lagi jawaban dari teman-temannya? Yuk, kurang semangat kayaknya. Tidak? Ya, kasih aplaus. Bapak minta semuanya tepuk tangan. Bagus ya. Nah, tadi ada beberapa jawaban yang kurang begitu jelas suaranya ya. Jadi kalau Bapak berdiri di situ, sepertinya kurang begitu jelas kalau didengar ya. Nah, tapi itu bukan kesalahan yang fatal ya. Nanti ketika kalian melakukan kegiatan ini lagi, khususnya di mapel Bapak, nanti itu boleh diperbaiki juga. Nah, pada intonasi nada suaranya. Oke, dari kegiatan pembelajaran tadi boleh disimpulkan ya. Tadi terkait beberapa struktur pada teks berita. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, peristiwa. Yang ketiga, sumber berita. Nah, dari hasil pemaparan yang Bapak simak dari semua kelompok ya, sepertinya kalian sudah bisa memahami ketiga struktur tadi. Namun untuk menjawab soal ini, kalian akan Bapak kasih waktu ya, kasih batas waktu dalam pengerjaannya. Ini individu kalian di sini kalau Bapak perhatikan sudah cukup memuaskan ya. Jadi dari 5 soal sudah ada yang benar semua. Ya. Nah, ini sudah selesai. Jadi Bapak mengucapkan terima kasih ya pada kalian yang sudah serius dalam pembelajaran hari ini ya. Dan evaluasi dari kegiatan kita hari ini dan kesimpulan dari pembelajaran ini dasarnya adalah bagaimana kalian bisa memahami ketika kalian membaca sebuah teks berita ya. Kalian bisa memahami struktur yang ada pada berita tersebut. Apakah tayangan yang kalian lihat sebuah berita atau hanya sebuah opini pada teks atau video yang kalian lihat. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Berdasarkan tujuannya, nah tadi sudah memahami unsur struktur teks berita ya. Tujuan kita mengerjakan tugas kelompok, itu kalian berkolaborasi dengan teman. Kemudian Bapak memberikan soal post test dan ternyata kita akan belajar materi terkait kebahasaan yang ada pada teks berita. Untuk doa. Marilah kita berdoa, izinkan saya kedua ini secara agama Katolik dan yang berdamai dapat menyelesaikan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi.